Om Swastiastu. Selamat malam. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi sistem informasi dan organisasi. Ada 3 yang akan kami jelaskan. Yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Di pendahuluan kami akan menjelaskan tentang latar belakang materi. Di pembahasan kami akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan kami bahas, dan yang terakhir di penutup kami akan menjelaskan tentang kesimpulan. Materi-materi yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama, pengertian sistem informasi dan organisasi. Yang kedua, peranan sistem informasi. Yang ketiga, keuntungan dari sistem informasi organisasi. Yang keempat, problem atau tantangan-tantangan dalam sistem informasi, dan yang terakhir, perubahan sistem informasi dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang materi yang akan kami bahas. Sistem informasi menjadi sesuatu yang sangat vital di masyarakat, terlebih bagi perusahaan, organisasi, dan ormas-ormas lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa peran yang dimiliki oleh sistem informasi dalam organisasi. Meskipun sistem organisasi memiliki peran yang besar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sistem informasi memiliki kekurangan, dikarenakan adanya suatu problem atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Organisasi memiliki kegiatan menyerap sumber daya, mengolah, serta memproduksi. Rutinitas merupakan SOP atau Standard Operating Procedure yang biasanya terdiri dari aturan, prosedur, serta praktik yang telah dikembangkan untuk memenuhi keadaan yang diharapkan. Proses bisnis merupakan sekumpulan dari rutinitas. Dengan mengamati proses bisnis, kita akan dapat melihat atau memahami bagaimana bisnis dalam perusahaan bekerja. Sistem informasi terkait dengan politik organisasi karena mempengaruhi akses sumber utama, yaitu informasi. Sistem informasi berpotensi mengubah struktur, budaya, politik, dan kerja. Materi pertama, yaitu pengertian sistem informasi dan organisasi. Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Informasi itu sendiri adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Sumber informasi itu adalah data. Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Organisasi yaitu penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan. Susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur, gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan adalah sistem informasi merupakan bagian dari suatu organisasi yang selalu membutuhkan subsistem dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data, dan penyaluran informasi. Dengan adanya informasi tersebut, maka kita dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang benar untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu masalah atau aktivitas di dalam organisasi. Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data merupakan tindakan yang paling tepat. Pada hakikatnya, kualitas pengambilan keputusan dapat dinilai dari kriteria sejauh mana keputusan-keputusan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan suatu organisasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, data dan informasi memegang peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan organisasi. Karena data dan informasi dapat berfungsi sebagai bahan acuan bagi organisasi dan dunia usaha guna menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan dan pengembangan. Kebutuhan terhadap data dan informasi yang akurat menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis dan organisasi, mengingat keberadaannya yang sangat strategis untuk pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan ketersediaan data dan informasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perencanaan kegiatan. Selain itu, data dan informasi dibutuhkan dalam penetapan target dan indikator-indikator guna mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program atau rencana pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, ketersediaan data dan informasi sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan kegiatan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun tahap evaluasi. Melihat pentingnya data dan informasi bagi proses perencanaan kegiatan, maka keberadaan pusat data atau informasi sebagai penyedia, pengumpul, pengolah, dan penyaji data menjadi sangat strategis. Di samping itu, masing-masing satuan kerja harus inventarisasi, mengidentifikasi, dan mendokumentasi data sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, koordinasi dalam suatu organisasi menjadi sangat diperlukan. Alasan mengapa data menjadi begitu penting karena data yang telah terorganisasi, diproses, dan dianalisa akan mempunyai nilai tambah yang disebut informasi. Informasi inilah yang sangat berharga karena mempunyai nilai dan manfaat. Apabila data atau informasi itu digabung dengan faktor yang lain, lalu diolah, dianalisa, dan dimanipulasi, maka manfaatnya akan berkali lipat. Dari hasil pembelajaran data dan informasi akan menjadi pengetahuan yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan untuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Luhputu Triana Dewi, NIM 020. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu peran sistem informasi, dan materi yang ketiga yaitu keuntungan dari sistem informasi dan organisasi. Peran sistem informasi. Zaman yang serba digital sekarang ini menjadikan suatu informasi menjadi hal yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat, terlebih bagi para orang-orang yang duduk di bangku akademisi. Hampir setiap hari mereka mengkonsumsi ribuan informasi, baik dari sumber buku, majalah, atau pengalaman. Peran teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Sistem informasi secara umum mempunyai beberapa peran dalam perusahaan. Di antaranya, yang pertama itu ada minimize risk. Setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Yang kedua ada reduce cost. Peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha. Pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, add value. Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat, create new realities. Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Nah, ketika sudah menghadapi hal-hal seperti itu, informasi mempunyai manfaat dan peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Perkembangan sistem teknologi informasi dimulai pada tahun 1954, yaitu pada saat IMB memperkenalkan MTST Writer, yakni mesin ketik yang elektronik, yang dapat merekam ke pita magnetik. Perkembangan sistem informasi juga tidak terlepas dari sistem perkembangan sistem komputer. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia saat ini.
Penerapan teknologi informasi dan teknologi diperlukan sebagai alat bantu memenangkan persaingan teknologi informasi secara bertahap sebelum sebuah sistem holistik atau menyeluruh selesai dibangun. Hal tersebut disesuaikan dengan sumber kekuatan, sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, keuntungan dari sistem informasi organisasi. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Keuntungan dari sistem informasi organisasi yaitu yang tadinya manual menjadi otomatis. Yang pertama, waktu mengerjakan yang lebih cepat dengan adanya IT. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, dengan penerapan teknologi IT, kita akan dapat menghemat biaya promosi dan pemasaran. Selain yang disebutkan tadi, adapun keuntungan dari sistem informasi organisasi seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan delegasi kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi, serta meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Baik, di sini saya sebagai Ketua Devianti, NIM 18011151. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi problem atau tantangan-tantangan dalam sistem informasi. Problem atau tantangan-tantangan dalam sistem informasi. Setiap sistem, apapun bentuk, model, dan jenis dari sistem tersebut pasti akan menemui atau menghadapi suatu tantangan atau hambatan tertentu. Suatu sistem tidak bisa lepas dan melarikan diri dari adanya suatu problem yang akan terjadi di dalamnya. Misalnya, dalam sistem pemerintahan akan timbul berbagai masalah, entah itu berkenaan dengan anggotanya ataupun bahkan berkenaan dengan pemimpinnya. Dalam sistem lingkungan pun, yang diantaranya terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik, akan ada problem yang dihadapi, entah akan terjadi eksploitasi atau kepunahan. Dalam sistem permesinan pun, yang terjadi dari komponen mesin misalnya piston, katup, pengapian, dan lain sebagainya, juga akan menghadapi yang namanya problem atau tantangan, yaitu tantangan atau problem berupa kerusakan pada bagian-bagian komponen tersebut. Begitu pula dengan sistem informasi juga akan menghadapi tantangan-tantangan. Beberapa permasalahan yang telah dipecahkan, namun yang lainnya masih tetap menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Masalah satu selesai, muncul lagi masalah-masalah yang lainnya. Berikut ini adalah permasalahan atau tantangan sistem informasi bagi penggunaan organisasi. Yang pertama, luas keterpaduan. Suatu konsep dari dalam desain sistem informasi adalah sistem total di mana seluruh sistem informasi didesain sebagai suatu sistem tunggal terpadu. Konsep ini telah ditinggalkan terutama karena usaha mencapai keterpaduan ke seluruh sistem dianggap terlalu rumit dan tidak perlu. Sebagai gantinya, gagasan suatu federasi atau sejumlah subsistem telah memperoleh pasaran. Hal ini adalah sesuatu yang sesuai dengan konsep sistem. Yang kedua, pembagian kerja antara manusia atau mesin. Sistem informasi manajemen cenderung mewujudkan diri sebagai sistem manusia atau mesin di mana beberapa kegiatan dikerjakan komputer dan beberapa lainnya diatur oleh manusia operator atau manajer. Teknologi telah kian cepat maju hingga sejumlah fungsi manusia dikerjakan dengan lebih cepat, lebih cermat dengan kemampuan yang telah luas oleh komputer. Tetapi manusia memiliki keunggulan tertentu. Manusia dapat menguraikan sesuatu menurut akal dengan informasi yang tidak lengkap. Manusia memerlukan tantangan dan keanekaan dalam tugas, tetap ada motivasi kerja. Hal ini bahwa suatu pemecahan teknis secara optimal pada pembagian kerja dapat berkaitan lingkungan kerja yang tidak memuaskan bagi operator dan manajer. Sebab itu, masalah utama adalah bagaimana membangun tugas yang
berbeda dalam suatu lingkungan manusia atau mesin sehingga teknologi dimanfaatkan secara efektif, sedangkan suatu lingkungan kerja yang memuaskan bagi manusia masih dipelihara. Yang ketiga, pengendalian mutu informasi. Dalam suatu sistem dengan tangan, orang melihat hasil pengolahan sebagai arus dokumen melalui sistem. Yang keempat, file yang terpisah dan sistem pengelolaan yang terpisah melokalisir sistem kesalahan. Kelimpahan dalam sistem dengan tangan seringkali mengakibatkan file yang serupa disimpan oleh bagian yang berkelainan dalam organisasi. Dalam hal kesalahan, kelimpahan seringkali memungkinkan penemuan data yang benar. Yang kelima, pengamanan sistem dan data. Pengamanan sistem dan data tidaklah suatu masalah yang konseptual. Pengamanan ini merupakan masalah yang praktis karena akibat pengamanan yang tidak memadai dapat menjadi gawat. Dalam sistem informasi berdasarkan komputer, pemusatan, pengelolaan, dan file dalam suatu wilayah keterbatasan dengan memakai sejumlah kecil operator saja. Memperbesar risiko penipuan, pemusnahan, pencurian, dan sebagainya. Masalah dalam manajemen sistem informasi adalah penyediaan pengamanan sistem data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap usaha orang luar memasuki pusat komputer tanpa izin. Yang kedua, pengamanan terminal. Yang ketiga, pengamanan jangkauan data. Yang keempat, pengamanan terhadap kebakaran dan pencurian. Yang kelima, cadangan bagi file dan program di luar kantor. Yang keenam, cadangan untuk pengelolaan. Perkenalkan, nama saya Madeleli Kusumanita. Di sini saya akan membahas materi yang kelima, yaitu perubahan sistem informasi dalam organisasi. Materi kelima yaitu perubahan sistem informasi dalam organisasi. Selama dekade terakhir, sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemungkinan mengelola pekerjaan. Teori dan konsep dari ekonomi sosiologi membantu kita memahami perubahan yang dibawa IT. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi mengatakan IT mengganti biaya modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi merupakan faktor produksi seperti halnya modal dan tenaga kerja. Teori kedua yaitu teori biaya. Teori biaya transaksi mengatakan bahwa perusahaan berusaha mengurangi biaya transaksi. IT membantu perusahaan menekan biaya transaksi. Jika biaya transaksi menurun, jumlah karyawan juga mengecil, karena semakin murah dan mudah bagi perusahaan untuk membuat kontrak pembelian barang-barang dan jasa di pasar dibanding membuat sendiri produk dan jasanya. Teori ketiga yaitu teori agensi. Teori agensi mengatakan perusahaan memiliki ikatan kontrak di antara bagian-bagian yang harus diawasi dan dikelola. IT biasanya mengurangi biaya agensi, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh tanpa menambah biaya pengawasan dan tanpa menambah tenaga kerja. Teori keempat yaitu teori behavioral. Mengatakan yang pertama yaitu IT membuat organisasi lebih ramping. Yang kedua, IT mampu mengubah hierarki pengambilan keputusan dengan menekan biaya informasi dan memperluas distribusi informasi. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, memfasilitasi pekerja tingkat bawah untuk membuat keputusan tanpa pengawasan dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kelima, rentang pengambilan perusahaan juga akan meningkat. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi yaitu pada organisasi pos-industri, otoritas meningkat bergantung pada pengetahuan dan kompetensi. Teknologi informasi mendorong jaringan task force organisasi di mana kelompok-kelompok profesional bertemu baik langsung maupun melalui media elektronik untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini mengarah pada organisasi virtual, yaitu organisasi yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan orang, aset, dan gagasan dalam menciptakan dan mendistribusikan produk dan layanan tanpa terbatasi oleh batasan-batasan tradisional organisasi ataupun lokasi fisik. Sistem informasi terkait dengan politik organisasi karena berpengaruh akses ke sumber utama, yaitu informasi. Sistem informasi berpotensi mengubah struktur
budaya, politik, dan kerja organisasi. Alasan paling umum dari kegagalan proyek-proyek besar mengarah kepada hambatan perubahan politik dan organisasi. Baik dari materi pembahasan yang kami bahas, jadi dapat disimpulkan, sistem informasi sangatlah berguna bagi perusahaan ataupun organisasi lainnya. Tanpa adanya sistem informasi, organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Informasi adalah sebuah data diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat untuk orang yang menerimanya. Dari itu, banyak sekali sisi positif jika sebuah organisasi menerapkan sistem informasi. Agar sistem informasi dapat berjalan baik dan organisasi mampu mencapai tujuannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.